Halo Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau masak MPASI-nya Dedek Syifa dengan memakai sutil silikon yang lagi hits ini. Kemarin itu saya sudah unboxing dan review sutil silikonnya. Jadi yang belum nonton, cek saja link videonya di description box ya. Nah, perlu Mams ketahui bahwa sutil silikon set ini sangat aman ya Mams dipakai untuk masak MPASI karena sudah food grade dan BPA free. Ini saya lagi bikin mie telur dadar dengan menggunakan sutil bebek dan sutil bebek bolong, dan pegangannya yang terbuat dari kayu ini kalau dipakai masak tuh juga nyaman banget dipegang dan benar saja tidak menghantarkan panas. Dan sutilnya ini tadi pas dipakai tumis tuh enak banget, nyaman dan gak lengket. Nah, ini saya sudah selesai masak dan belum cuci sutilnya. Ini sutil bebek bolongnya saya tes lap dengan menggunakan tisu kering, langsung bersih loh Mams, tidak lengket, dan ujung sutilnya pun tidak meninggalkan noda masakan dan juga tidak meleleh. Begitu pula dengan sutil bebeknya, ketika saya lap dengan menggunakan tisu kering, langsung bersih, tidak ada noda sisa makanan yang menempel, dan ujung sutilnya pun alhamdulillah tidak meleleh Mams. Kemudian ini saya mau masak sup telur dengan memakai sutil bebek dan sendok sup datar. Lihat deh, ini sutilnya dipakai tumis tuh nggak lengket Mams. Pokoknya menurut saya sutil silikon ini rekomen banget sih dipakai untuk masak MPASI maupun masakan keluarga. Dan karena sudah berkuah, ini sutilnya saya ganti dengan menggunakan sendok sup datar ya. Oh iya, jadi di video kali ini itu saya nggak perlihatkan apa saja bahan dan cara memasaknya dengan jelas ya Mams, karena saya hanya ingin try on atau mencoba beberapa dari sutil silikon ini saja. Nah, ini sup telurnya sudah matang. Hasil jadinya seperti ini Mams. Nah, setelah selesai masak, ini sutil silikonnya sudah saya cuci. Kita lihat yang sendok sup datar dulu, sama sekali nggak meninggalkan noda masakan, ujung sendoknya pun tidak meleleh, masih terlihat cantik warna sendoknya alias warnanya tidak pudar. Begitupun dengan sutil bebeknya ini yang paling sering saya gunakan dalam memasak, alhamdulillah tidak meninggalkan noda masakan dan ujung sutilnya pun tidak meleleh ketika dipakai masak. Oh iya, dan warnanya pun alhamdulillah masih cantik, belum pudar sama sekali. Padahal sutil silikon ini sudah sekitar 5 bulanan saya pakai untuk masak MPASI-nya Dedek Syifa loh Mams. Dan berikutnya saya mau masak nasi wortel tahu tumis dengan menggunakan spatula. Jadi kalau menurut saya untuk numis-numis bumbu gitu lebih enak dan nyaman dengan menggunakan spatula seperti ini dan sutil bebek maupun sutil bebek bolong Mams. Dan sutilnya ini sama sekali nggak lengket kalau dipakai masak. Dan ini spatulanya setelah selesai dipakai masak sama sekali tidak meninggalkan noda masakan dan alhamdulillah ujung sutilnya pun tidak meleleh Mams. Dan kalau untuk menggoreng, saya biasa pakai sendok sup bolong, sutil bebek bolong, dan japitan Mams. Ini saya lagi bikin pisang goreng untuk cemilannya Dedek Syifa. Biasanya saya menggunakan capitan untuk membalikan gorengannya. Dan kalau untuk mengangkat gorengan, saya lebih sering memakai yang sendok sup bolong Mams. Nah, ini saya lanjutkan gorengan yang kedua karena adonannya masih ada. Saya coba membalikkan dengan menggunakan sutil bebek bolong. Nah, ketika gorengan kedua ini saya nggak tahu ya kenapa minyaknya bisa berbusa seperti ini, padahal ini minyaknya masih baru loh Mams. Ini gorengannya saya angkat dulu dengan memakai sendok sup bolong dan saya coba juga dengan memakai capitan. Nah, ini setelah selesai masak, jadi ketiga sutil ini belum saya cuci ya Mams. Mulai dari sutil bebek bolong, sutilnya nggak lengket sama sekali, ujungnya tidak meleleh, dan warnanya pun masih cantik walaupun dipakai menggoreng. Sama juga dengan sendok sup bolong, ujung sutilnya tidak meleleh, dan warnanya pun masih cantik. Dan capitannya juga warnanya masih sangat cantik, dan bahan silikonnya juga tidak ada yang meleleh.
Nah, pada keesokan harinya, ini saya goreng tempe tepung untuk lauknya Dedek Syifa. Nah, coba diperhatikan, ini gorengan pertama dan saya memakai minyak baru, bukan minyak bekas ya, Mams. Ini minyaknya nggak berbusa kan, Mams? Sama hal dengan kemarin ketika saya membuat pisang goreng, pada penggorengan pertama juga, itu minyaknya nggak berbusa kan, Mams? Nah, lain hal ketika penggorengan kedua, setelah goreng tempe tepung tadi, ini saya lanjut goreng tahu tepung dan kelihatan minyaknya mulai sedikit berbusa. Dan ini saya lanjutkan ke penggorengan ketiga karena tahunya tadi masih ada. Ini yang penggorengan kedua tadi tahunya sudah saya angkat. Nah, bisa dilihat kan, Mams, pada penggorengan ketiga ini minyaknya lebih banyak mengeluarkan busa. Saya nggak tahu ya penyebabnya, apa karena sutil silikonnya kah atau dari minyaknya sendiri kah? Karena di setiap penggorengan kedua dan seterusnya itu pasti minyaknya terdapat busa, Mams. Tetapi kalau penggorengan pertama minyaknya itu tidak keluar busa. Padahal bisa Mams lihat sendiri kan ya, ini sutil silikonnya nggak meleleh sama sekali. Mams ada yang begini juga nggak? Tolong share di kolom komentar ya. Oke Mams, sekian try on sutil silikon hits untuk masak MP ASI-nya Dedek Syifa dari saya. Bagaimanapun juga, sebagus apapun produk, pasti nanti lambat laun akan ada kekurangannya. Apalagi kalau sutil silikonnya ini dipakai masak untuk masakan keluarga yang lebih beraneka ragam bumbunya. Tetapi dari saya pribadi sendiri sih sangat suka sekali sama sutil silikon ini. Dan menurut saya pokoknya ini sutil recommended banget ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan subscribe channel ini ya. See you on my next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.